Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa karena asal mula Pancasila sebagai dasar negara digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri. Adanya prinsip bersatu dalam perbedaan membuat Pancasila menjadi semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi bagi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragamannya. Setiap periode sejarahnya, Pancasila memang kerap dibenturkan dengan ideologi lain. Pada 18 September 1948, Musso mencoba mendirikan negara Soviet Indonesia. Lalu, adanya pemberontakan G30 SPKI yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Setahun berselang, pada 17 Agustus 1949, disusul pendirian Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan. Dalam perkembangannya, terdapat aktualisasi 5 sila Pancasila yang harus dilakukan dalam kehidupan bernegara, yaitu pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi antar umat beragama. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan hak-hak asasi manusia. Persatuan Indonesia yang menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia adalah dengan mencintai kebudayaan dan perbedaan yang ada dan tidak menutup diri dari mereka yang luar Indonesia. Lalu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti penuntasan diskriminasi terhadap kelompok yang lemah harus dihapuskan. Namun pada saat sekarang ini kita dihadapi dengan berbagai tantangan, yakni banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA, dan yang terakhir adanya revolusi industri 4.0 yang memberikan pengaruh positif, yakni kemudahan dalam mendapatkan akses teknologi dan informasi. Namun, akibat kemudahan itu juga terdapat dampak negatif seperti keterbukaan informasi yang berujung pada penyebaran hoaks dan SARA yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, hingga konten pornografi yang dapat merusak moralitas dan mental bangsa. Oleh karena itu, membaca dan memahami kembali fungsi Pancasila adalah hal yang harus dikedepankan, agar nilai-nilai Pancasila dioperasionalkan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara oleh setiap individu. Kita juga harus dapat menyaring isu-isu yang terjadi dengan menerapkan ideologi Pancasila dengan lebih mendalam, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat, serta membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah,
Diharapkan Pancasila dapat tumbuh di kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang dapat mengamalkan Pancasila dalam dirinya sehingga tercipta Indonesia yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.